ratus ular kayaknya. Ini nih. Kamera. Ini nih rambutnya nih. Polisi kan? Oh. Polisi? Ngomong polisi? Ngompor ini. Pak, ya. Kita mulai, Bang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali saya Caruban Misteri Channel, and yang punya channel juga nih, Gobang Official. Ada satu hal yang bikin kita tertarik, walaupun isu-isu cerita, dan juga pernah ada beberapa YouTuber yang pernah kesini, termasuk saya. Waktu itu di danau belakangnya sana ya, udah kita explore. Cuman akhirnya kita telusuri lagi, belum menemukan objek yang kiranya menarik, karena kita belum menemukan yang kita cari. Waktu itu kalau nggak salah ratu ular ya, penunggu. Nah, nggak tahu kenapa ada teman kita YouTuber horor juga, dia ambil konten di batu ini nih. Ini batu besar banget ini, nanti kita kelilingi ya. Ini dulu batunya dulu waktu zaman Belanda. Iya, nggak bisa dibom ya? Nggak bisa, nggak hancur. Nggak hancur. Dan itu ceritanya dari orang tua yang masih ada di sini. Kebetulan masih ada beberapa orang tua yang masih tinggal di sini. Sampai di ini juga ini kan 8 golok. Iya, 8 golok. Rencananya ini mau dipindahin, pakai alat berat. Nggak bisa. Alat berat mati. Nah, ini dia. Kita sangat penasaran ya. Jadi kita dari awal kita nggak cerita ya. Ini lapangan golf adanya di Ciperna, Cirebon ya. Dan ini saya dan Ki Gobang ini di ya tanah lapangan golf ya. Jadi karena lapangan ini batu sangat besar ini sangat mengganggu untuk olahraga golf ya. Akhirnya diupayakan pakai alat berat atau apa, itu tidak bisa. Dan katanya ada bagian bawah yang dibor ya. Dibor, kata security yang sini sempat mau diledakkan, tapi nggak meledak. Anehnya gitu. Udah diupayakan, jadi akhirnya dibiarkan begini ya, walaupun akhirnya mengganggu letaknya karena posisinya tengah-tengah banget lapangan golf ya. Kita telusuri ya. Oke. Kemana dulu nih, kanan atau kiri? Oke. Nah, coba kesana dulu Ki. Sini. Oke. Ya, situ boleh. Nah, batunya kayak gini. Tapi sebelumnya, nah ini lapangan golfnya tuh. Tuh. Ya. Sangat luas banget. Tadi kita mau masuk ke kolam renang, bekas kolam renang ya. Bekas kolam renang Ciperna yang terkenal angker. Tapi kita nggak dapat izin dan tidak diberi izin oleh security. Katanya ya nggak tahu kenapa lah, katanya mau dibangun lagi sih. Itu lubangnya sebelah mana yang katanya waktu itu mau dipasangin dinamit? Pas ini tengah-tengah. Rencananya kan mau diledakin. Bawah tadi security itu bilang bawah. Di bawah. Ini makanya kita penasaran bawah yang mana yang Nah, keras ini batu. Nah, ini kedalamannya juga ke bawah tuh 2 meter lebih. oh. Jadi alat berat itu susah ya. Nah, itu danau sebelah sana tuh. Tapi kita nggak ke sana sih. Nah, itu lapangannya. Jadi kalau cahayanya lebih panjang lagi, wow, jelas banget sana tuh.
Hanya saja kita nggak diberi izin untuk di dekat-dekat sana. Jadi akhirnya kita hanya dapat izin di sini ya. Tuh, besar banget nih batunya nih. Nah, tujuan Gobang Ya. kesini mau apa? Ini ya kita ada Tujuan Gobang cerita sih, ada si Neng ya. Ah, itu tas kita di sana. Kayaknya kita nih lepas sendal aja lah. ya. Kalau Mau gitu. naik ke atas Ya terus sini aja nih. Ini dekat tas kita di sini. Nih tas kita di sini. Karena basah ya, karena ininya ini habis hujan. Kita nih sekarang nih pukul setengah 1 ya, setengah 1 lebih 7 menit posisi kita di sini. Nah oke, saya taruh di sini. Ntar. Tapi yakin ya bang, Yakin. bisa dipanggil ya? Karena jam-jam segini kan lagi ini. Nah, lagi panggil. jadi tujuan kita, saya bersama Ki Gobang, batu ini mau kita olah ya, karena terakhir teman kita yang sudah kesini duluan, sebetulnya teman kita berani ya, dan dia bisa mengendalikan sih untuk situasi goibnya. Hanya krunya, dia punya krunya 2 orang, dan nggak sengaja tuh melihat penampakan, langsung lari ceritanya tuh. Jadi karena yang 2 lari, teman kita ikut-ikutan lari jadinya ke bawah, sampai bawa motornya pun sampai gimana itu, sampai di sana katanya sempat terjatuh ya. Tapi nggak terjadi luka-luka yang inilah, masih gimana lah untungnya itu. Kalau orang Cirebon bilang sih untung, masih untung ya. Oke. Saya juga udah merasakan energi yang udah beda. Udah yang datang. Tinggal nanti Gobang gimana. Dan satu hal lagi, kita hanya ingin mengungkap mitos sebetulnya. Kalau berhasil, dan saya hanya support Gobang di belakang, saya kontrol kamera, Gobang yang mengkondisikan. Entah nanti ntar mau di atas atau di bawah? Di atas ya. Gobang mau melakukan sebuah ritual, yaitu menarik ataupun menampakkan wujud ya. Cuman kita belum tahu wujudnya seperti apa. Harapannya kita adalah sejenis kuntilanak ya. Yang bikin penasaran kami ini adalah mengenai rambutnya. Jadi Gobang mau coba tarik rambutnya, dan itu suatu pengalaman yang mungkin agak sulit dan jarang-jarang orang, ataupun yang orang-orang tua-tua dulu mungkin pernah ya. Karena konon, ini konon nih, bagi pemilik ataupun yang menyimpan potongan rambutnya kuntilanak, katanya bisa nembus tembok lah, katanya bisa bikin sirap. Tapi itu orang-orang kriminal ya, masuk mencuri maksudnya, tapi bisa menyirap orang-orang yang tinggal di rumah itu tertidur semua dan tidak sadar jika barang-barangnya dicuri semua. Ya walau alam, kita nggak tahu ya. Kita hanya mau coba itu. Nah, aroma baunya udah dekat. ada bau-bau yang aneh. Ini aduh, kerasa banget nih. Gobangnya langsung naik dari mana ya? Tuh, minyak di bawah tadi. Oh, Saya kontrol kamera ya. Tadi udah pas kayak ada, kalau magnet ini antara kutub negatif sama negatif ada bentuk apa ya, mendal atau apa tuh ya. Jadi kalau orang Cirebon bilang membal, orang Cirebon bilangnya. Nggak tahu tuh. Nah, berarti ada bentuk energi sini. Tapi nggak tahu. Gobang mau coba panggil. Dah, mulai aja Ki. Saya atur dulu kameranya di sini. Sendal lepas aja Ki. Kontrol sini.
Ada betul ya? Dari Gobang mau pancing lagi pakai minyak ini. Gobang pakai minyak ya, kita punya satu jenis minyak gondomayit. Harganya kalau beli sekitar 300.000 yang original, untuk ukuran 10 mili. Deket banget tuh. Jangan terlalu dekat, Ki. Jangan terlalu dekat, Ki. Mundur dikit, Ki. Saya cuma di kamera belum nongol, saya udah lihat. Di kamera belum nongol. Tapi saya udah lihat itu ada perwujudan, Ki. Ki, tetesin aja minyaknya, Ki. Di depan. Kalau saya udah lihat. Saya udah lihat. Nah. Ini di sebelah sini nih, Ki, lihat nih. Ini di sini nih. Ah, dia udah diam loh. Tapi di kamera belum nongol. Tarik lagi. Ah, ada di kamera. Ada. Nah. Ada, Ki. Dia agak samar sih, Ki. Di kamera kelihatan. Jangan lama-lama. Mundur. Ah, hilang. Di kamera ngilang. Tapi itu masih ada tuh. Ah, hilang. Gak apa-apa hilang, yang penting gini Gobang udah dapat. Udah kena. Mana? Jambak rambutnya. Kena. Ah. Tuh. Ini tuh antara bau aroma minyak sama ini. Apek. Apakan itu ya? Ini nih. Bentar, kamera. Ini nih rambutnya nih tuh. Agak panas dikit sih ya. Saya atur sih. Ini nih tuh. Aroma minyak sama ini beda. Ini apa? Terus kayak orang Cirebon bilang kenapa enak ya? Enak. Ada gremet gitu, apa gremet apa dah? Hei. Gitu dulu. Tapi emang dia diam di sini berarti. Yang penunggu batu ini ya. Udah merinding banget. Ditutup kunci dulu. Kita memang agak ganggu sih sebetulnya ya. Pak jalan. Ratunya, Ki. Ini jenis ratu. Tempo hari waktu sama Mbak Jaka dan teman-teman di Padepokan Tapak Sewu di kawasan Gebang pernah dapetin waktu itu. Ki Gobang waktu itu lagi ada proyek kerja ya waktu itu ya, nggak ikut. Menemukan yang lebih kurang seperti ini. Udah merinding banget nih. Ini ratunya, Ki, ini ratunya. Jadi lah rambutnya. Ini pegang. Saya timbul mual juga sekarang. Efeknya biasanya ada rasa nggak nyaman di perut ya. Bukan karena bau ya. Jadi gini, energi manusia sama energi goib ya, ada bentuk benturan ya. Diterimanya dengan fisik kita nih nggak
kalau anu mah nggak sinkron lah. Timbul nek-nek. Saya sekarang tadi Gobang udah duluan karena tadi udah dekat banget kan. Nah, dan nanti apa yang mau kita buat dengan rambut ini nanti mungkin di episode berikutnya ya. Karena kita mau coba dulu, tes dulu kalau memang iya betul, kita mau ngerjain rumahnya temen dulu. Betul nggak kalau dengan rambut kuntilanak ini, setelah kita cari tahu, kalau nggak passwordnya lah, tata caranya lah atau apalah, kita coba ternyata bisa bikin tidur beneran. Berarti memang bisa untuk nyirep ya, atau sirep. Kalau memang lebih istimewanya tembus tembok, wah top lagi. Nggak tahu, itu kan biasanya film-film. Mana tahu. Itu udah ular kayaknya tuh. Bentar. Bentar, itu ular bukan? Agak belang-belang tadi. Di batunya apa di bawah? Di bawah. Oh. Kayak ular-ular weling gitu tuh. Weling. Apa sanca-sanca gitu. Bilang. Tapi kayaknya bukan ular sebenernya kayak. Gede ularnya? Kecil? Ya sedang, sekitar setangan tadi tuh. Menghilang. Oh, yang datang. Aneh. Tuh, tapi kalau pakai sandalnya plak ini kita nih. Ini bagian kolam ya. Oh, di golfnya kolam ya. Tapi nggak ada air. Tadi jelas banget ular. Tadi sempat kita ketemu sama orang di jalan, dia sendirian, bawa senapan. Pikir saya security atau polisi atau apalah, saya nggak tahu ya. Nggak taunya dia pemburu babi. Tengah-tengah malam dia berburu babi. Jadi kalau di kawasan ini masih suka ditemukan berkeliaran babi. Aduh, kuping kemasukan serangga ya. Langsung hilang itu ular. Tapi kayaknya bukan ular biasanya, Le. Mungkin dia nggak terima rambutnya saya jambak mungkin. Iya, nggak ngerti juga tuh. Tadi tepat di, nah, Sini. maju lagi dikit. Oh, di sini berarti. Ya tadi situ. Pas di situ tadi tuh. Bukan sekelebatan atau apa ya? Sengeliat jelas tadi tuh. Di batunya di sini. Di sini nanti, nih, persis sini. Nih, di sini. Dia agak memanjang terus agak melingkar tadi tuh. Terus saya nengok gitu, saya bilang ular, dia langsung hilang. Berarti gitu. Ya kalau ular beneran berarti dia kelihatan dong. Iya. Sebetulnya saya agak-agak takut sama ular. Saya biasa menghipnotis orang yang fobia serangga, fobia hewan kecoa kah, ular atau apa. Nah, saya sendiri siapa mau hipnotis saya untuk menghilangkan takut sama ular. Jenis-jenis reptil saya agak-agak geli gitu. Kayaknya ular goib, Le. Iya. Le. Oh, sorry, saya biasa panggil dia tuh Le ya. Gobang. Kita coba wujudin ularnya tuh gimana ya? Iya, coba. Tadi kan di sini. Heeh. Saya panggil ya. Bentar lu. Ada sebuah energi yang beda lagi. Coba di atas. Kita coba sini, kalaupun dia nongol. Maunya datang lagi nggak terima. Saya merasakannya di atas. Dipindah lagi. Dipindah lagi. Bener Ki, bukan ular bener Ki. Ular goib Ki. Pindah. Tadi kalau kita pakai sepatu, repot, agak basah nih. Di sini
saya agak takut sama ular, tapi kalau ular goib mah oke lah, karena pindah ya. Apa mungkin di pohon itu artinya? Kalaupun bisa diwujudkan oke nih. Ini danau yang tempo hari kita ulas ya, ratu ular di sini nih. Tapi apa ada kaitannya dengan ratu ular itu ya? Nggak tahu juga. Bisa jadi. Ini pohon cemara ya? Ya, cemara. Itu apa tuh, saung atau apa ya? Tuh, ujung sana tuh. Bubuk buat Bubuk ya? orang yang main bola pingsan. Kira Itu ini pegang senter ada bisa jarak jauh nggak? udah segini po. Oh segitu ya? Tuh sana tuh. Tempor kita pernah ekspedisinya sampai ke sana-sana sih. Sini malah auranya nggak terlalu ya. Tadi apa tuh? Oh, kelelawar ya. Aduh, tuh batunya sih. Kita agak penasaran aja sih. Jadi sekalian kita tunjukkan ya bahwa sekelilingnya nih seperti ini gitu. Ini lapangan golf luas banget. Lapangan golf Ciperna. Nah, ini batunya seperti ini, gede banget. Saya nggak ngerti nih, dia nggak nongol. Apakah bisa muncul apa enggak nih, Kek? Kayaknya kalau saya punya pemikiran dari perasaan yang saya dapat ini, kayaknya dia nggak bisa zahir ya, nggak bisa zahir. Oke lah, yang penting target kita udah dapat. Oke. Oke, tadi di kantongin ya. Ntar kita bungkus kain, ada kain itu, ada sapu tangan ini. Itu kainnya kotor. Ini aja. Sambil kita anuin. Oke, jadi apa yang kita dapat saat ini, kita mau coba dulu ya. Apakah nanti ada reaksi seperti yang katanya bisa untuk sirup. Bukan apa-apa, kita hanya penasaran. Karena ada juga yang berani bayar satu helainya 10 juta. Tapi katanya buat media penzahiran uang goib. Nah, jangan dipercaya. Nah, ini nih. Kalah nih, Dok. Itu dukun abal-abal untuk mengelabui si target kliennya, karena mungkin awalnya sudah dimintai persyaratan uang yang jumlahnya banyak gitu, lalu dimainkan hijib, ilmu hijib nih. Ilmu hijib nih konsepnya seperti siapa tuh, Kanjeng Dimas ya. Jadi kalau udah uang di sini keluar banyak, itu konsep hijib ya. Jadi kalau dikatakan magic, sulap ala Demian kah, ala sulap apalah, mungkin nggak masuk logika, karena uang segitu banyak keluar dari sini ya, keluar banyak gitu kan. Tetapi kalau memang ada uangnya di belakang ataupun di sediaan belakang, otomatis kelihatan kan. Nah, ini yang harus diketahui, mungkin banyak orang yang belum banyak tahu. Ini adalah konsep ilmu hijib. Ilmu hijib masuk kategori ilmu goib ya. Jadi sulap goib. Uangnya Kanjeng Dimas akhirnya diketahui uang palsu ya. Sebagian asli ya, untuk kamuflase aja, untuk menipu ya. Ini aslinya, uangnya bisa dibelanjakan gitu kan. Yang selebihnya adalah palsu, campur dengan uang-uang luar negeri. Panas ini, rasa panas. Nah, konsep ilmu hijib, uang yang berpeti-peti itu, berkardus-kardus lah, itu sebetulnya bisa jaraknya antara 100 meter kah, atau di tempat lain dulu gitu.
bisa di mobil atau di ruangan lain, itu bisa dipindahin ke tangan dan pindah sini, dan pakai jasa jin. Itu ilmu hijab ya. Jadi memindahkan. Jadi orang taunya Kanjeng Dimas memiliki kesaktian dari belakang badan dia bisa mengeluarkan uang. Nah, ada juga permainan hijab yang satu ruangan, satu kamar itu bisa seperti hujan uang yang bikin orang terkesima. Nah, tapi ada ujung-ujungnya. Jangan dipakai dulu. Untuk buktikan mungkin hanya berapa lembar dulu atau jumlah berapa, silakan dibawa pulang, dipakai biar oh iya uangnya asli gitu kan. Tapi ada syarat. Nanti diminta syarat nanti jangan dipakai dulu, disempurnakan dulu. Nah, bahasa disempurnakannya ini nih. Ini modus-modus dukun. Dan Ki Gobang dulu tuh 2 kali pernah mergokin dan ya datangin langsung dukun penggandaan uang. Tegur langsung dan diblok. Ya malu sendiri. Gobang itu diajak sama kawan kita lah untuk membuktikan kalau memang benar, walaupun Gobang tahu itu tidak betul gitu, langsung diblok. Artinya diblok ilmunya. Si dukun itu akhirnya dia nggak bisa bermainkan hijab, tegur langsung. Akhirnya waktu itu syaratnya 7 juta ya, tapi sebelumnya udah awal 1 juta, 2 juta lah, tambah lagi 7 juta. Nah, di saat menyerahkan 7 juta emang diserahkan langsung sama dukunnya, yang alasan syarat apalah segala macem. Nah, akhirnya Gobang mengetahui itu adalah permainan hijab, penipuan, langsung tegur, langsung gitu, tapi masih dimaafkan, uang kembali. Walaupun tempo 1 bulan kembali utuh, tapi tidak dilaporkan ke polisi, karena memang kerabat kita sendiri malu untuk melaporkan ke polisinya. Nah, ini kebanyakannya kasus-kasus yang tertipu itu nggak berani melapor ke kepolisian karena malu, karena dia basicnya ada yang guru sekolah, ada yang basicnya punya jabatan, ada yang orang kerja kantoran, orang berpendidikan, orang yang sekolahnya tinggi tapi masih dibebodo. Nah, ini jadi dia malu lapor ke polisi apabila diketahui si Anu takutnya polisinya ngomong balik sih orang. Iya, dibalik ini dan itulah. Nah, itulah, jadi hati-hati ya. Nah, sama hal seperti rambut kuntilanak tadi, ada yang berani bayar 10 juta ya, kita bisa aja tunjukin video ini, karena tadi kerekam ya, nih buktinya gitu kan, kamu bayar, so silakan. Satu helainya ya 10 juta kalau kita cari duit ya, dan kita tahu kontaknya juga ada. Tapi kasihan. Nah, kasihannya apa? Dia pasti kena tipu daya. Karena logika saya kayaknya nggak masuk akal deh. 1 helai rambut kuntilanak itu bisa untuk mencairkan uang goib katanya. Karena dia bilang kalau ada boleh kerjasama atau jual lepas ya, di mas kawin inilah bahasanya. 1 helainya 10 juta. Kalau kerjasama dipinjamkan ataupun gimana nanti hasilnya bagi rata, kita kecipratan rezekinya. Tapi logika saya nggak ada uang goib yang seperti itu, nggak ada ya. Jadi jangan percaya fenomena uang goib, karena yang menciptakan uang adalah tetap manusia menciptakan mesin ininya, cetaklah uang ya. Jadi goib nggak pernah punya pabrik uang, jadi jangan salah ya. Itu tipu daya yang banyak merugikan banyak orang. Udah dari dulu dan sampai sekarang pun masih ada. Dan korbannya orang-orang yang sekolahnya tinggi. Nah, ya mungkin karena faktor ekonomi ya, hutang ini dan itu. Jadi kalau apa ya, kalau ini masih ada sedikit agak nggak nyaman aja, masih agak dikit mual-mual. Artinya kalau dapat kesulitan masalah hutang piutang, jangan berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah, karena mana mungkin Allah itu memberikan ujian kepada umatnya itu melebihi dari batas kemampuan umatnya lah, nggak mungkin ya. Kalau berikhtiar yang baik, berdoa mah tetap yang utamanya adalah bersedekah. Insya Allah dengan sedekah udah ikhlas aja, udah nggak usah mikir apa-apa, Allah udah maha tahu. Kasarnya kita nggak usah niat, ya Allah niat saya mau bersedekah ini biar hutang saya lunas gini, Allah udah maha tahu. Dalam hati udah cukup, itu aja. Allah akan kasih jalan, entah nanti dapat job ini kah, ini dan itu, hutang akan lunas. Tapi itu sebagai catatan dan pelajaran, jangan berani-berani lagi berhutang di luar kemampuan. Jangan memaksakan, ada ya dibeli, kalaupun memang yang sifatnya kredit atau apa ya, menyesuaikan lah. Kita penghasilan kita sebulannya berapa, kita berani kreditnya berapa.
Jadi kayak kita pengen kredit bulldozer nggak mungkin ya. Ya artinya kita mau kredit bulldozer buat apa? Karena bukan bidang pekerjaan kita. Jadi seolah-olah gitulah. Dan untuk yang ini nih fenomena tempat pesugihan di Cirebon ada 2, dan kita sudah survei ke 2 lokasi tersebut bersama Gigobang. Tujuannya kita mau ambil konten di sana, tetapi pihak kuncen ataupun juru kunci tidak memberi izin dengan berbagai alasan. Dan kita menemukan jumlah orang pendatang yang dari luar Cirebon, jumlahnya tempat satu ada sekitar 5 orang, yang satu tempat lagi ada 5 atau 6 ya waktu itu. Dan ada salah satu perempuan yang di situ. Dan semuanya terlilit hutang, dan satunya lagi katanya buronan lah atau apa, buronan mertua atau apalah, nggak tahu lah. Yang jelas faktor hutang piutang. Tujuan mereka datang adalah ke tempat tersebut ingin melakukan ritual pesugihan. Sampai kapanpun dia nggak akan bisa, karena masih terdengar waktu bicara mereka namanya istighfar, masih terdengar, masih menyebut nama asma Allah di ucapan mereka gitu kan. Astagfirullahaladzim, orang tuh gitu banget gitu. Ada kata-kata seperti itu, dan saya yakin nggak akan bisa. Walaupun masuk ruangan tersebut, gua tersebut, syaratnya atau apapun yang dia siapkan, nggak mungkin bisa. Jadi jangan lari ke arah pesugihan, apalagi nyari-nyari tuyul lah. Udah, lebih baik berdoa, berusaha, dan bersedekah. Ingat loh, pasti dikabulkan oleh Allah, dan nggak mungkin Allah bohong. Masa Allah bohong? Nah, kata Ustadz yang pernah ceramah, siapa namanya itu, siapapun umatku yang meminta, kata Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dan harus yakin. Masa Allah bohong? Ya nggak mungkin. Jadi jangan berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah. Itu aja sebetulnya. Jalan keluar pasti ada. Yakin jalan keluar itu pasti ada, asal kita yakin. Dan orang sukses dimanapun dalam berusaha, bisnis kah atau apa, berusahanya seperti apapun, pasti pernah ngalamin gagal. Orang sukses manapun di seluruh dunia pasti pernah mengalami gagal. Tapi mereka yang sukses karena berani mau terus mencoba dan berusaha, akhirnya mereka menjadi sukses. Sama seperti kita semua lah. Kita juga orang hidup yang hari ini kita punya kegiatan ini, hasilnya untuk ini, kebutuhan sehari-hari segala macam. Kadang-kadang kita juga ada keinginan ingin punya ini, punya itu. Ya semua kita berusaha menyesuaikan ya. Tapi kita juga punya cita-cita ya, yang kita ingin kita miliki ya. Dan insya Allah yakin kita bisa. Yang penting kita yakin. Intinya itu aja lah. Oke, paling gitu aja Ki ya. Itu hanya sedikit pesan-pesan yang saya sampaikan dari berbagai pengalaman yang kita pernah dapati, dan juga pesan-pesan dari guru-guru kami juga. Kita sampaikan untuk semua teman-teman di subscribernya Gigobang Official ya. Misteri Channel mungkin akan lebih banyak konten tentang dunia edukasi mengenai hipnosis ya. Hipnosis untuk manfaat hipnosis ya. Nggak hanya hipnoterapi untuk penyakit kah atau trauma, fobia atau apa, tidak hanya itu. Karena lebih berikutnya ke bidang sosial kepada anak-anak sekolah, anak remaja, yang lebih menekankan memblok otak pikiran remaja agar tidak over berlebihan dalam bermedsos, atau memblok ya pengaruh buruk dari medsos, aplikasi-aplikasi yang ya mungkin sama-sama tahu lah, TikTok kah atau apa. Karena kalau TikTok boleh-boleh aja kalau menunjukkan video-video yang baik, yang beredukasi, kenapa enggak? Tapi ini sih yang joget-joget, yang enggak penting. Joget-joget oke lah kalau dia penari atau apa. Tapi kalau udah sedikit pakai baju seksi dikit, jadi udah nggak punya urat malu. Nah ini yang patut di close ya. Di Indonesia nggak boleh ada remaja-remaja yang rusak hanya gara-gara itu, ingin menampilkan sisi-sisi yang ada sesuatu di sana. Ada sisi-sisi yang negatif. Ada yang datang lagi. Datang lagi. Tapi dia memang menunggu kawasan sini. Di pohon kayak. Ya bisa jadi. Oke Ki, tutup dulu Ki. Ya. Tutup Ki. Jangan saya aja ngomong ah. Lu ngomong dah. Sok. Kalau Gigobang agak susah ngomong.
Udahlah, apalah, tutup aja. Kita nyari susu ah. Iya harus itu pulang-pulang. Mau nyari STMJ. Dari channel saya mana lagi? Terima kasih. Yuk kita pulang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin amin rabbal alamin.